Selamat datang dalam pembahasan mengenai friction loss pada pipa lurus, fitting dan valve, ekspansi dan kontraksi. Berikut adalah diagram fanning friction pada satuan SI. Berikut adalah nilai KF. Selanjutnya, friksi pada pipa lurus. Lalu, friksi dari ekspansi tiba-tiba, friksi dari kontraksi tiba-tiba, dan friksi dari efek fitting dan valve. Contoh soal. Tulis semua parameter yang diketahui pada soal. Yang kedua, cari physical properties fluida air pada temperatur 82 derajat Celcius. Ketiga, lengkapi data perpipaan sesuai gambar sistem perpipaan, yaitu inside diameter dan cross-sectional area. Keempat, identifikasi friction loss yang terjadi pada gambar sistem perpipaan. Kelima, hitung kecepatan alir pada pipa 2 inch dan 4 inch. Keenam, hitung friction loss masing-masing. Ketujuh, hitung tinggi cairan menggunakan persamaan Bernoulli with friction. Pada tabel Appendix A51 diberikan dimensi standar pipa. Pada soal adalah pipa 2 inch dan pipa 4 inch. Anda dapat membaca inside diameter dan juga cross-sectional area. Untuk mencari physical properties air, density Anda bisa mencari pada Appendix A23 sesuai suhu yang diberikan. Sama halnya dengan viskositas. Cek satuan Anda. Selanjutnya, identifikasi friction loss yang terjadi pada gambar sistem perpipaan. Berdasarkan gambar, terdapat 6 friction loss yang terjadi. Pertama, pipa lurus 2 inch. 2, pipa lurus 4 inch. 3, kontraksi tangki ke pipa 4 inch. 4, kontraksi pipa 4 inch ke pipa 2 inch. 5, 2 buah elbow pada pipa 2 inch. 6, 1 buah elbow pada pipa 4 inch. Hal selanjutnya yang harus Anda lakukan adalah menghitung kecepatan alir. Seperti yang kita ketahui, laju alir volumetrik diperoleh dari cross-sectional area dikali dengan kecepatan alir. Laju alir volumetrik dengan satuan volume per waktu. Sedangkan kecepatan alir dalam satuan meter per second atau feet per second sesuai dengan unit satuan.
Selanjutnya, Anda mencari kecepatan alir sehingga Q per A. Laju alir volumetrik diberikan pada soal. Oleh karena nilai A berbeda akibat terdapat dua jenis ukuran pipa, maka akan diperoleh dua kecepatan alir. Kecepatan alir pada pipa 2 inch dan kecepatan alir pada pipa 4 inch. Selanjutnya, dari masing-masing friction loss, Anda harus menghitungnya sesuai dengan langkah yang telah diberikan. Untuk pipa lurus, algoritma perhitungan friction loss-nya adalah Anda menghitung bilangan Reynolds. Lalu, temukan kekasaran relatif. Lalu, Anda peroleh nilai faktor friksi melalui Fanning Friction Chart. Setelah itu, Anda inputkan ke rumus friction loss akibat pipa lurus. Sedangkan untuk kontraksi, Anda harus memperhitungkan cross-sectional area. Kontraksi adalah dari pipa besar ke pipa kecil. Pipa 4 inch ke pipa 2 inch. Anda harus mengetahui cross-sectionalnya masing-masing. Lalu Anda peroleh nilai KC. Setelah KC terhitung, Anda dapat menghitung ke nilai friction loss-nya. Nilai friction loss akibat kontraksi. Sedangkan untuk fitting elbow, Anda harus peroleh nilai KF-nya terlebih dahulu dari tabel sebelumnya. Perhatian, Anda harus konsisten terhadap nilai KF. Dua buah elbow pada pipa 2 inch, Anda tinggal mengalihkannya dengan KF elbow. Setelah ini, Anda akan peroleh nilai friction loss efek fitting. Perhatian, saat Anda menginput nilai V-nya atau kecepatan alirnya, ini disesuaikan dengan ukuran pipanya. Kecepatan
pada 2 inch, sedangkan yang satu lagi adalah kecepatan pada 4 inch. Setelah itu, Anda totalkan keseluruhan total friksi yang terjadi. Perhatikan satuan Anda. Jikalau Anda bekerja pada unit satuan SI, satuannya adalah Joule per kilogram atau Newton meter per kilogram. Sedangkan jikalau Anda bekerja pada unit satuan Inggris, itu adalah feet, lb force per lb atau pound, lb mass. Tahap terakhir, Anda menghitung tinggi cairan berdasarkan persamaan Bernoulli. Pada persamaan Bernoulli, Anda harus mengidentifikasi titik awal dan titik keluar. Pada sistem ini, pada gambar ini, telah diplotkan titik 1 adalah pada tangki dan titik kedua keluaran di ujung pipa 2 inch. Tekanan pada titik 1 dan tekanan pada titik 2 adalah sama, yaitu pada kondisi atmosferik. Selanjutnya, mengenai potensial, Anda harus menetapkan terlebih dahulu datumnya atau acuan pengukuran. Acuan pengukuran ketinggian. Jika Anda menetapkan datum pada Z2 bernilai 0, sedangkan Z1 adalah H. Hal selanjutnya, mengidentifikasi kinetik. Pada titik 1, kinetiknya bernilai 0. Mengapa? Karena pada tangki mula-mula fluida tidak bergerak. Sedangkan pada titik 2, kecepatannya adalah kecepatan alir pada pipa 2 inch. Hal-hal ini Anda input ke dalam persamaan Bernoulli with friction, sehingga Anda akan memperoleh nilai H-nya atau ketinggian cairan. Perhatian, cek unit satuan.